penggerak ekonomi terbesar itu adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah ya, penggerak ekonomi terbesar adalah benar ya, belanja pemerintah ya. Jadi dari produk domestik regional kita itu terbesar adalah government expenditure, selain rumah tangga ya, selain rumah tangga. Dan itu ketika belanja pemerintah turun, tidak beli ini, tidak beli itu, gaji pegawai turun, itu akan memporak-porandakan lagi yang selama ini kita sangat bergantung. Ekspor sudah tidak bisa diharapkan. Investor juga sudah wait and see, bahkan lari sekarang dengan nilai tukar yang sudah sangat tinggi itu kan, itu kepercayaan investor itu di situ. Apalagi kalau menurun. Tidak aman ya, apalagi tidak aman. Banyak pungutan lagi. Yang belum bisa kita ini kan pungutan itu tuh. Pungutan yang liar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabi pun. Iya pun. Pemirsa Gunsan Talk, kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya bersama dengan Prof. Marcel. Beliau ini membidangi ekonomi di UNILA, Universitas Lampung, dan sekarang beliau di SPI ya sebagai sekretaris ya. Iya, pengendalian internal. Apa namanya S-nya itu? Jadi lupa Satuan saya. Satuan Pengendalian Internal. Satuan Pengendalian Internal di Universitas Lampung. Tapi basic beliau adalah ekonomi. Nah, kita akan tanya-tanya perkembangan Indonesia saat ini, khususnya di Lampung, soal ekonomi. Lebih kepada ekonomi. Demo kemarin hari Senin di kantor gubernur dan kantor DPRD itu kondusif, sangat kondusif, semua mahasiswa kondusif. Apakah karena kondusif itu ekonomi kita berjalan lancar ataupun tidak ada masalah? Kita coba tanya-tanya dengan Prof. Marcelina. Hal apa sih sebenarnya yang mencederai kita ini? Orang kok jadinya seperti ini, ada demo, ada tuntutan untuk mencoba pemimpin itu tidak terlalu besar pendapatannya. Kita mulai dengan komentar Bu Prof. Marcel, silakan. Ya, makasih Bang. Selamat pagi, selamat sejahtera, Stabi pun. Ya pun. Ya, jadi terpaksa nih Bang, saya harus mengatakan bahwa ekonomi kita Indonesia termasuk Lampung itu tidak baik-baik saja. Ada hal yang saya ingin sampaikan bahwa kalau pemerintah tidak melakukan tindakan secara cepat, tepat, dan akurat, ketakutan kita adalah akan terjadi resesi. Resesi dunia ini pernah terjadi di tahun 1926 dan siklus itu dalam ekonomi itu biasanya di 100 tahun, yang jangka panjang itu 100, jadi 2026. Dan ini diindikasikan salah satunya oleh fundamental ekonomi Indonesia yang melemah. Salah satu yang mengindikasikan mengapa saya katakan kalau tidak cepat dibenahi kita menuju ke resesi, pertama adalah nilai tukar. Per April 2025 kemarin itu kita sudah tembus di angka 17.261 per dolar, dan itu tertinggi yang pernah kita alami gitu. Walaupun memang per Agustus saat ini atau per September hari ini ada di 16.968, tapi itu masih di atas 15.000. Itu ada kondisi kondisi yang sudah tidak sehat gitu. Nah, kenapa ini menjadi indikator kita menuju ke arah ekonomi yang tidak baik-baik saja? Karena dengan nilai tukar yang sudah rupiah yang mengalami depresiasi, pelemahan demikian tinggi ini, maka ini akan menyasar kemana-mana Bang. Yang pertama yang pasti adalah pertumbuhan ekonomi kita akan melambat. Walaupun memang BPS kemarin mengekspos bahwa ekonomi kita di 5,12%. Walaupun angka itu saya anggap masih agak mencurigakan, patut dipertanyakan karena IMF sendiri itu mengatakan ekonomi kita itu hanya di 4%. Gitu loh, 1%-nya itu entah kemana angka itu. Nah, mudah-mudahan sih saya berharap memang itu di angka 15-12 sekitar itu adalah benar. Nah, yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi melambat. Ini juga disebabkan karena nilai tukar itu terutama pada trust Bang. Trust, ya, nilai tukar ini kan menunjukkan bahwa investor itu sudah kurang trust pada ekonomi Indonesia. Akibatnya apa indikatornya? Penjualan aset, penjualan aset-aset di Indonesia dia lebih safety memegang dolar.
Daripada aset daripada aset. Nah, akibatnya kan ketika penjualan aset-aset itu terjadi, yang terjadi adalah pelambatan ekonomi. Jadi investasi menurun, ya pabrik-pabrik juga sudah tidak lagi ingin berfungsi dengan baik di Indonesia. Nah, dampaknya adalah pada tingkat pengangguran. Nah, kita bisa lihat pengangguran kita memang yang dirilis oleh BPS juga masih menyenangkan hati gitu ya. Masih di posisi 3, sekian ya, walaupun memang ini angka cukup tinggi ya sebenarnya gitu. Kalau ekonomi yang sehat itu Bang, pengangguran itu di posisi kurang dari 4%. Kurang dari 4%. Kurang dari 4 ya. Kita sudah menuju ke arah itu. Nah, pengangguran yang agak memberatkan ini juga adalah indikasi bahwa kurangnya lapangan pekerjaan. Ya, jadi Gen Z terutama yang membuat Gen Z ini adalah mereka punya skill IT yang tinggi, yang baik, tetapi lapangan kerja tidak tersedia. Tempatnya nggak ada. Tempatnya tidak ada, karena tadi bahwa investor itu sudah kurang percaya dan dia menjual aset-aset itu semua, hasilnya diterbengkalai. Jadi lapangan kerja tidak, pertumbuhan lapangan kerja itu jauh lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja. Ya, angkatan kerja notabene kita itu ada di Gen Z. Makanya kita sebut bonus demografi ya, ya. nah bonus demografi. Nah, saya melihat bonus demografi ini nggak akan kita peroleh Bang, ketika yang tadi saya katakan mereka punya skill tinggi tapi tidak ada punya lapangan pekerjaan. Akibatnya ya sudah, kerja apapun yang penting ada makan. Nah, pengangguran yang tinggi ini dampak sosialnya sangat berat Bang. Pertama adalah daya beli akan turun, ya, kemiskinan kita akan meningkat. Yang paling parah adalah kecemasan, kemudian kriminalitas, ya, konflik sosial ini akan tinggi sekali. Jadi nggak bisa dia singgung sedikit, ini stresnya sangat tinggi. Emosinya tinggi. Ini yang kita alami kemarin, begitu banyak orang yang sudah sangat stres ya dengan kondisi tidak ada punya pekerjaan, harga barang sudah sangat tinggi, inflasi dan seterusnya. Sementara di sana di DPR, di kementerian itu tidak mengalami, tidak empati terhadap kondisi ini. Okay. Sehingga kestabilan sosial itu yang saya takutkan ini akan meledak ketika tingkat stres ya, kondisi yang ini tidak dibenahi gitu. Tanpa perlu penggerak ya bisa meledak sendiri. Iya, jadi kalau dibawa ke temakar saya kira tidak. Itu memang sudah ketimpangan kita sudah sangat tinggi, kecemasan, stres ya, itu sudah jadi dikasih sedikit saja jadi ini. Jadi oleh karena itu memang pengangguran ini adalah salah satu istilahnya angka kematian, lonceng kematian sebuah perekonomian. Nah, kalau maaf saya potong, soal Provinsi Lampung kan masuk urutan ke bawah dua dari bawah, tiga dari bawah itu termiskin di Lampung. Nah, ini pergerakannya makin positif atau makin berkurang kemiskinannya atau masih ini ada survei terakhir nggak yang ini? Ya, kalau dilihat dari produk domestik regional bruto kita memang terlihat baik lah ya. Tetapi istilahnya sektor pendukung itu yang lemah Bang. Jadi memang kita dari sektor pertanian masih meningkat, walaupun memang ada kecenderungan menurun, terutama suhu geopolitik ya, perangan di Ukraina, kemudian Gaza dan seterusnya menyebabkan permintaan PDRB kita kan terbesar ada dari komoditas ekspor. Nah, ekspor kita terutama yang udang itu sudah mati sekali nih. Ya, yang masih ada adalah sektor komoditas pertanian dan berapa banyak orang bekerja di sektor itu gitu loh. Nah, saya tidak melihat ada sinyal positif ketika kita bicara neraca perdagangan di Provinsi Lampung yang notabene membentuk PDRB terbesar. Sementara itu ya sektor yang UMKM ya, usaha mikro kecil menengah itu memang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah daerah pusat bahwa dia Sokoguru sebagai sektor yang paling eksis, tetapi nggak ada indikatornya saya lihat. Kepedulian itu nggak ada Bang. Jadi yang besar di Provinsi Lampung ini adalah usaha mikro. Apa itu mikro? Itu usaha yang memang omsetnya itu satu hari itu cuma dapat sekitar 1 juta kurang. Paling besar omset per hari gitu, atau 30 juta per bulan. Nah, itu nggak pernah naik kelas. Mereka itu ada di sekitar 70-80% UMKM di Lampung ini. Jadi walaupun dia mau 100% pun nggak bisa mendongkrak. Apa itu yang menjadi masalah? Kalau di Cina ya, saya bandingkan dengan Cina ya. Cina itu kan industri ataupun UMKM-nya itu
terstruktur, mereka punya aplikasi-aplikasi China.com atau Alibaba.com yang memang tersalurkan. Kemudian yang kedua, mereka punya distribusi nasional. Artinya kalau Prof. Marcel punya buat keripik nih di rumahan, dia nggak perlu distribusi ongkos sendiri, nggak. Distribusi nasionalnya gitu. Nah, kalau di kita ini apa yang Prof. Marcel lihat UMKM ini, saya juga nggak tahu ya parameter dan indikatornya bahwa dia maju ataupun dia meluas gitu. Iya, jadi saya melihat apa ya, UMKM itu tidak naik kelas itu Bang. Harusnya dengan pembinaan yang intensif oleh pemerintah daerah, dia naik kelas dari mikro menjadi kecil. Kecil menjadi menengah dengan ukuran indikator omzet ya, dan juga kekayaan bersih di luar tempat berjualnya itu. Jadi kecil menjadi menengah, menengah menjadi industri besar. Nah itu nggak pernah ada evaluasi. Berapa banyak yang mikro tetap aja mikro. Dia gitu. tidak naik tingkat. Tidak pernah naik kelas, tidak pernah naik kelas ya. Tidak pernah naik kelas. Jadi 70% kita itu ada di mikro yang omsetnya itu cuma ya habis makan. Kalau kita katakan untuk pertanian itu subsidi ya. Rumah pun masih ngontrak. Masih ngontrak. Nah, jadi oleh karena itu memang perlu ada pembinaan, bantuan modal. Jadi bukan hanya sebatas bicara, tapi betul-betul mereka dibantu, dibina. Jadi packaging gitu kan ya. Packaging, bantuan modal, bantuan pemasaran. Ya bantuan pemasaran tadi sama distribusi itu kan jadi ngurangi cost dia juga kan. Iya, seperti itu. Nah, gitu. Ya. Karena tadi yang seperti saya lihat itu kan kalau di Cina sana mereka bisa masuk swalayan loh walaupun kecil. Makanya dia bisa naik kelas kan gitu artinya. Nah UMKM kita ini kan kelihatan karena no choice, maksudnya nggak ada pilihan, dia akhirnya yang nganggur tadi, pekerja nganggur, dia dagang. Kalau ngelihat sekarang kan banyak kuliner nih, Nah, banyak yang hidup, ya ada yang terus, ada yang mati, tumbuh lagi. Nah kalau dari situ UMKM kuliner ini apakah karena dampak dari PHK ataupun dari pengangguran, ataukah memang mereka serius menangani itu? Iya, saya kira karena tadi pilihan, tidak ada pilihan Bang, bahwa tadi si suami sebagai kepala keluarga tidak punya pekerjaan, bahkan sudah jadi paruh waktu pun dikurangi lagi, akibatnya memang ibu rumah tangga yang harus mengatasi keperluan rumah tangga ini dengan cara ya sebisanya, dia bisa ahli masak, dia bisa buat apa seadanya gitu, jadi memang kurang dari sisi permodalan ya, kemudian higienisasi, kemudian packaging itu ya industri rumah tangga yang benar-benar rumah tangga banget gitu loh. Iya. Jadi itu sekitar 70-an persen Bang. 70%-an ya. Kita yang industri rumah tangga dadakan maupun yang sudah eksis yang nggak pernah naik kelas. Ya, gitu. Terkait dengan ekonomi juga ini kemarin ada Real Estate Expo di Bandar Lampung ya, ada seminggu lah. Beberapa kali ada podcast dengan 9 bank yang ada di Lampung, bank-bank milik pemerintah. Itu mengatakan bahwa mereka sekarang menyasar kepada UMKM tadi yang penghasilannya tidak stabil, bukan pegawai tetap. Tidak stabil itu mungkin tukang sayur di pasar, kemudian petani. Karena menurut mereka itu lebih stabil, walaupun tidak ada jaminan. Kalau kredit bank kan harus ada jaminan pembayaran tetap itu. Walaupun tidak ada jaminan, mereka lebih stabil, tapi harus dikolek harian. Gimana pendapat Prof. Marcel soal itu? Saya kira salah satu langkah ke situ lebih baik ya. Memang kalau perbankan juga harus prudent ya. Prinsip kehati-hatian dia nomor 1. Jadi memang dia akan berikan pendanaan, bantuan permodalan bagi yang sudah eksis. Ya, eksis walaupun memang dia tidak bankable ya, tidak ada jaminan. Tidak bankable, betul. Tidak bankable. Jadi saya melihat dengan cicilan harian ya itu akan lebih baik dibandingkan cicilan bulanan yang kalau ditumpuk-tumpuk terus kan akan besar. Tapi kolektif dengan harian saya kira itu cocok, tapi memang tinggal sumber daya manusia cukup tidak untuk mengkolek itu per harian seperti itu. Tapi itu yang terbaik gitu loh. Karena itu biasanya pekerjaannya pinjol ini. Pinjol ataupun apa namanya? Yang ini bunganya tinggi rentenir ya. Rentenir. Kan di pasar kan biasanya rentenir yang dengan
bisa 10-20% sebulan bunganya, Betul. sebulan gitu. Ya. Dan itu kan pemerintah sudah lakukan melalui PNM ya, penanaman modal madani nasional itu iya, dan mereka membentuk 10-30 orang kelompok usaha yang diberikan harian, bunganya sangat murah. Tetapi terkadang mereka juga kejar target nih Bang. Kadang-kadang tidak selektif, yang penting tersalurkan kur ini, tersalurkan bantuan ini, tapi kadang-kadang tidak selektif dan yang akhirnya tersalurkan. Entah dia punya usaha atau tidak, padahal sudah jelas tuh ya di dalam aturan mereka harus punya usaha ya, kemudian diambil secara kolektif. Akibatnya kan ada beberapa persen yang NPL cukup tinggi ya, NPL kita cukup tinggi karena itu tadi sebenarnya tidak punya usaha, cuma karena disalurkan ya akhirnya siapa saja. Oleh karena itu memang PNM ini membantu, cuma kalau bisa yang lebih selektif, betul-betul mereka yang bukan ada sekedar kan lebih banyak macetnya nanti, ya, nggak bergulir dananya. Nggak bergulir akhirnya kan gitu, akhirnya uang pemerintah juga akan sia-sia gitu. Nah, ini Lampung pertaniannya juga tinggi, ya lahannya tinggi, tetapi kan lebih banyak dikuasai oleh pengusaha besar ya, HGU, misalnya Sugar Group ataupun GGPC, kemudian Gunung Madu, lahan-lahan besar, kemudian Inhutani misalnya, kan ya, lahan besar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Beda dengan di Jawa kan pabrik gulanya itu tebunya ditanam oleh rakyat kan gitu, banyak ditanam oleh rakyat. Nah, untuk pertanian ini apakah di saat ini mereka lebih stabil daripada pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan ataupun di industri? Iya. Kalau kita melihat potret gitu ya, jadi fakta di lapangan, memang pembentuk produk domestik regional bruto Lampung itu adalah dari sektor-sektor industri yang manufaktur yang besar itu. Tetapi memang dikali ya jumlah produknya, dikalikan harga jual yang komoditas internasional, dia cuma lumayan besar itu membentuk PDRB. Tetapi pembentuk PDRB itu pekerjanya itu adalah hampir sekitar 60% itu adalah mereka yang SDM-nya sangat rendah, Bang. Jadi mereka sekedar buruh ya, buruh yang mengoret dan seterusnya. Akibatnya memang dari sisi produk domestik itu besar, tetapi rentan di bawah ini gitu. Andai pun kita punya pabrik dan seterusnya, lahan pertanian itu subsisten. Jadi hanya sekitar 1 atau kurang dari 1 hektar per petani. Jadi tidak bisa gitu loh, kita akan menghasilkan produk yang besar ketika memang ya tadi bahwa rentan ya. Jadi dari sisi karena lebih banyak di perusahaan kuasa itu dan memang rendahan sumber daya manusianya, bukan kita mengecilkan ya. Dia pekerjanya yang paling rendah. Karena tadi 60% SDM kita di Lampung itu kan SD tidak tamat. Nah itu ya namanya SD atau SMP ke bawah itu ya paling pekerja buruh ngoret. Dia nggak akan pernah jadi manajer, dan itu manajer pun itu adalah disuplai dari pusat. Nah yang kedua PPH PPN kita juga akan rendah. Karena itu juga perusahaan itu ada, kita kan hanya anak cabang, perusahaan di pusat. Jadi mau ditarik pajak apa ya memang tidak ada penghasilan gitu loh. Iya, di perusahaan itu kan kalau nggak salah Prof ya, PBB 2 tarik pusat. PPH 29 perusahaannya pusat. PPH 21-nya pusat ya. Nah, yang PPH lokal atau pajak lokalnya ini ada nggak, Prof? Ya, kalau dari PPH lokalnya itu paling di PBB pedesaan ya. Ya, enggak, yang saya bicarakan adalah si perusahaan. Perusahaan kan PBB bayarnya ke pusat, PBB 2 dia, bukan PBB 1. Jadi kalau kita kaitkan ke jenis-jenis pajaknya punya kabupaten, karena memang itu ada di kabupaten, pajak kabupaten kan hanya terbatas, Bang. Jadi dia pajak restoran, pajak penerangan jalan, kemudian dia pajak parkir, kemudian ada PBB, pajak bumi bangunan ya, kemudian juga ada pajak air permukaan tanah. Dan itu aja. Itu dan itu juga air permukaan tidak ada gitu. Jadi berani juga mengolek rumah-rumah orang. Jadi collecting untuk perusahaan besar kita memang nggak ada, nol gitu loh. Ini jadi saya teringat kan dari 900 triliun APBN, 300 triliun dipotong karena efisiensi. Iya. Pengaruhnya pasti sangat tinggi terhadap daerah kan gitu ya. Yang tadinya terbiasa dia dapat DAO atau DAP-nya dari pusat itu lebih tinggi, sekarang turun. Yang berdampak ada beberapa daerah dengan pikiran pendek menaikkan PBB. Yang akibatnya ada duluan demo itu di Pati ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi hal ini sebenarnya seperti apa sih kepala-kepala daerah ini harus dengan ditekannya gini kan, dengan ditekannya
anggaran ini tidak masuk ke daerah kan APBN-nya yang jadi besar. Iya, iya. APBN kan tidak berkurang nih, malah ditambah dengan kenaikan pajak. Kenaikan pajak, iya. Tapi transfer daerahnya menurun. Berarti kan APBD itu turun. Iya. Yang besar itu APBN. Iya. Nah, pola-pola seperti ini menurut Prof. Marcel seperti apa sih harus mengatasinya sih kepala-kepala daerahnya? Atau dibiarin aja stagnan, nggak usah cari tambahan? Iya, jadi memang sumber pembiayaan di daerah itu terbesar adalah dana transfer pusat. Ya. Berupa dana perimbangan itu ada 3, ada DAU, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otsus. Otsus ada satu lagi otsus. ya. Tapi karena Lampung tidak ada, yang ada hanya DKI Jakarta, kemudian Jogja dan Papua. Oh, Lampung nggak mana ya? Lampung nggak ada. Jadi kita hanya dana, dan selain itu adalah kemampuan sendiri di PAD. Nah, persoalannya adalah DAU itu sekitar 90% dana transfer dari pusat itu untuk bayar gaji pegawai kita. Nah, jadi hanya sekitar 90%. Iya, untuk bayar gaji. Nah, bayangkan ketika dana dari pusat itu tidak cair, ini pegawai negeri nggak ada yang bayar nih. Nah, jadi itu 90% itu untuk bayar gaji, sisanya itu untuk pembangunan. Dana alokasi khusus itu harus ada dana pendamping dari pusat, itu juga pada kementerian tertentu. Nggak semua kementerian. Tidak semua kementerian itu menganggarkan, dan di Lampung juga yang paling itu adalah apa istilahnya ya, dekon ya. Jadi memang terpusat bahwa bangun ini, bangun itu adalah arahan pusat. Jadi kita hanya mendapat objek pekerjaan, semua dilaporkan. Nah, jadi memang itu juga nggak bisa banyak bergerak. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah PAD, pendapatan asli daerah. Itu adalah konsep desentralisasi fiskal, kemandirian. Nah, kemandirian fiskal kita itu sangat rendah. Iya, dari mana sumbernya? Dari seperti sumber. kita ngomongin yang tadi itu. Sumber dari pajak kabupaten aja tadi saya katakan cuma hotel, restoran, ya kan? Paling kota yang agak punya itu, hotel, restoran. Nah, sisanya kan nggak ada. Nah, kayak akibatnya memang ketika memang pendapatan itu sangat terbatas, ya kita harus berbicara di revenue. Di apa namanya, spending better. Jadi pengeluaran menjadi lebih baik. Bagaimana? Spending better. Jadi uang yang ada sedikit ini kita harus alokasikan maksimal untuk hal-hal yang produktif. Yang sesuai, yang butuh ya. Ya, yang kebutuhan utama. Iya, kebutuhan utama. Jadi walaupun sedikit, tapi kalau dia fokus pada persoalan ekonomi yang ada, maka itu bisa kita tumbuh lah. Kemudian yang kedua juga ya dari sisi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dari penerimaan yang ada itu. Jadi PAD mungkin selama ini tidak digitalisasi, banyak bocor, ya, maka yang belum tertarik, belum tertagih, ya, dengan tidak merubah, ya, tidak menambah pajak-pajak baru, kita intensifkan, mungkin digitalisasi, komputerisasi, pelayanan dan seterusnya, sehingga bisa tertarik secara optimal. Jadi ya itu yang bisa dilakukan. Jadi dari sisi pendapatan yang terbatas itu lakukan intensifikasi, ekstensifikasi. Dari sisi belanja ya spending better. Yang sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan apa persoalan di daerah, maka itu jadi betul efisien tuh betul-betul harus dilakukan. Nah, ada pertanyaan nih yang sering kawan-kawan bicarakan ya, bukan pertanyaan ya. Mereka mengatakan kalau tidak ada transfer dari pusat, itu ekonomi rakyat akan macet. Ketergantungan ekonomi itu adalah atas proyek APBD. Apa benar seperti itu? Harus proyek APBD itu yang membuat ekonomi kita tumbuh? Iya. Jadi kalau lihat dari APBD memang konstruksinya itu tadi sekitar 60-70% dana pusat. Jadi setiap kabupaten provinsi di Indonesia itu 60% itu adalah bantuan pusat. Jadi kita tuh hanya bergerak yang PAD sendiri, kemandirian fiskal tuh di 40%. Nah, Abang bisa bayangkan nih ketika dana pusat itu dikurangi, dan ini fenomenanya akan ke sana, Bang. Karena kita lihat kemarin APBN kita berkurang drastis. Kenapa? Pembiayaan negara yang terbesar itu adalah dari BUMN. Di Indonesia itu sekitar 360 BUMN yang dividen labanya itu penyumbang APBN terbesar selain pajak. Dan itu sekarang diambil oleh Danantara. Ya, sehingga ada sekitar 300-an 400-an triliun dana itu hilang. Itulah maka Ibu Menteri Keuangan tuh bingung dia bagaimana untuk memberikan menutupi transfer yang diambil itu sementara transfer ke daerah nggak bisa kurang, gaji pegawai nggak akan pernah mau dipotong. Nah, itu membuat dia panik, maka dia menambahkanlah dengan ekstensifikasi, menambah jenis-jenis pajak yang bagi kita nggak masuk akal, lagi sulit, nggak reasonable, lagi sulit seperti ini kita
dibuat seperti itu yang membuat kemarahan kemarin, yang saya katakan pemicunya salah satunya itu. Nah, kalau dana transfer pusat ini berkurang, bisa bayangkan Bang, DAU akan berkurang, gaji pegawai akan terhenti atau berkurang, dan itu penggerak ekonomi terbesar itu adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah ya, penggerak ekonomi terbesar adalah terbesar. Benar ya, belanja pemerintah ya. Jadi dari produk domestik regional kita itu terbesar adalah G, government expenditure, selain rumah tangga ya, selain rumah tangga. Dan itu ketika belanja pemerintah turun, tidak beli ini, tidak beli itu, gaji pegawai turun, itu akan memporak-porandakan lagi yang selama ini kita sangat bergantung. Ekspor sudah tidak bisa diharapkan. Investor juga sudah wait and see, bahkan lari sekarang dengan nilai tukar yang sudah sangat tinggi itu kan, itu kepercayaan investor itu di situ. Apalagi kalau menurun. Tidak aman ya, Apalagi tidak aman. Banyak pungutan lagi. Yang belum bisa kita ini kan pungutan itu tuh. Pungutan yang liar tadi itu. Yang liar itu menjadi apa ya? COGS, mencari harga pokok ya. Akan menjadi harga pokok. Harga pokok di kita ini kan kebanyakan perusahaan itu memasukkan tadi embel-embel pungutan dari tingkat RT sampai apa, ada ormas-ormas pungut, masuk harga pokok. Tanpa dimasukkan ya di situ. Tanpa di situ kan gitu. Sehingga Jadi daya saing barang itu harganya menjadi tinggi. Makanya mereka lebih lari ke Vietnam ya, contohnya singkong saja. Kenapa singkong itu masih lebih murah dari luar? Dari luar, iya. Ya kan gitu. Kenapa singkong kita masih bisa impor tapioka gitu? Karena dia lebih murah. Beras juga begitu. Kan pasti ada sesuatu kan gitu. Ada sesuatu. Oke. Nah, kembali ke persoalan tadi belanja. Iya. Nah, Lampung kan efisiensi, ikut efisiensi. Tapi kemarin ada belanja pegawai yang menjadi 400 miliar dengan alasan P3K. P3K. Tapi tidak dibuka P3K-nya seberapa miliar gitu, tidak dibuka gitu. Salah satunya itu. Kemudian ada lagi soal belanja renovasi rumah dinas ketua DPRD, salah satunya. Nah, ada belanja seperti itu. Nah, menurut Prof. Marcel, alasan Pak Sekda kemarin kan masih 2027 pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 146 kalau nggak salah ya. Nah, tahun 2027 menyikapi belanja pegawai ini, apakah harus ditransparansi dengan kondisi sekarang? Apakah itu memang harus? Jadi gini, pegawai negeri atau ASN adalah salah satu sumber untuk lapangan pekerjaan, dan itu memang kita nggak bisa pungkiri ya. Jadi, nah ketika itu dibuka ya P3K ini memang apa namanya pengeluaran pemerintah akan meningkat, tetapi kan lapangan kerja sedikit terbantu ya. Tapi masalahnya ada sisi kebijakan lain yang para pensiunan diperpanjang. Usia pensiun diperpanjang, tidak lagi belum. Tetapi kan sudah ada wacana ke sana. Sementara antrian penganggurannya sudah begitu banyak gitu. Jadi memang harus salah satu memang suplai tenaga kerja itu ada di ASN ya, dari dulu juga zaman Pak Harto juga seperti itu. Tapi memang itu harus dibuka secara transparan, jangan sampai membebani, karena memang harus dihitung benar berapa sih desk job ya sebuah kantor itu. Spending better tadi yang terbaik, kebutuhan lah, sesuai kebutuhan. Nah, termasuk tadi ada pemeliharaan rumah dinas, baju dinas itu kan tidak penting, tapi dari sisi ekonomi itu bagus karena dengan dia merehat ada belanja. Tetapi kalau belanjanya nggak produktif juga ya bisa dibelanjakan yang lain dulu, kan sama aja belanja juga kan gitu. Belanja. Nah, jadi memang ini harus pemerintah daerah juga harus apa namanya sesuai kebutuhan. Jadi mengikuti nih, kalau nggak kan bukan nggak boleh belanja ya, karena belanjanya itu ditempatkan yang lain, misalnya karena misalnya rumah dinas kan 4,4 miliar, kalau dibagi 10 untuk belanja yang lain kan lebih banyak juga tuh yang bisa bekerja kan. Iya, seperti itu gitu. Iya, jadi apa namanya ya, dia harus multiplier efek, Bang. Jadi dia dibelanjakan kepada sektor yang multiplier efek. Jadi daya tarik, daya dorong ke sektor lain itu tinggi gitu. Jadi banyak yang melibatkan itu. Jadi satu pekerjaan itu bisa memenuhi beberapa sektor tadi ya. Iya. Jadi sektor ini kena, sektor ini kena, sektor ini kena. Akhirnya kan nanti menarik yang lain. Menarik yang lain ya. Iya, jadi paling nggak bisa hidup mereka ya. Iya, seperti itu gitu. Kalau dia di satu sektor aja kan yang lain kesian gitu ya. Nggak bisa hidup. Ya, kita bukan nggak boleh ya. Iya, silakan. Artinya nggak ada masalah. Tapi karena di kondisi sekarang ini seperti kata Prof. Marcel tadi, 300 triliun ditarik ke Danantara ya. Danantara. Nah, ini ternyata saya juga baru tahu ini pemirsa bahwa
dampak dari 300 triliun itu membuat Menteri Keuangan ini juga pusing. Pusing dia. Ya kan, pusing untuk mencari tambahan untuk anggaran tadi. Untuk transfer ke daerah. Untuk transfer ke daerah tadi ya. Karena pengaruhnya tinggi, transfer ketergantungan belanja daerah itu ya dari Sudah pusat. tinggi, iya. Dari pusat, karena pajak-pajak yang kita bicarakan tadi itu larinya ke pusat kan. Pusat, yang besar ya. Yang besar itu ke pusat dulu gitu, baru dibagi ke daerah kan gitu. Iya. Ini juga yang sangat berpengaruh gitu. Nah, kalau soal pertanian ini lagi, kembali pertanian ya. Kan kita harga kopi meningkat terus turun tapi sedikit. Iya. Harganya cukup bagus. Ya, harga sawit juga bagus. Paling karet yang belum ini. Coklat juga bagus gitu ya. Jadi di sektor itu kalau dari saya melihatnya mereka yang bekerja di situ sebagai petani masih aman lah dalam hidupnya gitu. Masih aman untuk kebutuhannya ya, walaupun tidak melejit karena nggak semua orang lebih dari 1 hektar punya tanahnya kan gitu. Nah, tidak melejit. Pandangan Prof Marcel soal yang 4 komoditi tadi itu seperti apa kita di Lampung ini? Iya, kalau dari sisi angka mutlak, harga mutlak memang kita bagus ya Bang ya. Tapi harusnya kita lebih detail kepada volume ekspornya. Ya, jadi bukan pada harga itu, karena tadi nilai tukar rupiah kita terdepresiasi, maka dolar itu menjadi mahal kan. Eksportir, karena rupiah terdepresiasi. Jadi para eksportir untung memang. Dari sisi pengalih harga, dia memang untung. Tetapi kita harus cermat, kita lihat volume ekspornya. Gitu loh, volume ekspor kita cenderung kita turun. Oh, turun ya? Volume ekspor kita turun malah ya? Volumenya turun, tapi memang berarti tingkat produksi kita menurun berarti ya? Kelihatannya seperti itu. Jadi ada kecenderungan lahan-lahan sudah jenuh ya, tidak ada peremajaan lahan. Jadi hukum pasar ya Prof yang berlaku di situ, demand supply akhirnya ya. Jadi karena demandnya tinggi, produksi harganya yang pengaruh rendah ya. Sebenarnya sama aja pendapatannya. Sama aja, iya. Jadi dalam melihat ekonomi itu, kalau kita melihat harga itu sangat fluktuatif, tidak fair, kita lebih real itu ada di volume. Ya, ada di volume ya. Produksi dan produktivitas itu yang harus kita lihat kenaikannya gitu loh. Oke. Nah, Prof ini sebelum kita closing soal singkong. Soal singkong ini kan nggak pernah ada jalan keluar, bukan tidak dicari jalan keluar, tapi jalan keluarnya belum ketemu nih antara petani dengan perusahaan ya. Dengan perusahaan ini nggak ketemu, selalu rendah gitu. Walaupun sudah ditetapkan gubernur 1.350, tapi saya lihat di beberapa lokasi tulang bawang itu mereka tetap di 1000-an lah kurang lebih. Dan kalau mereka nggak mau terima, lari ke lapak, lebih murah lagi gitu. Nah, walaupun lapak ini jualnya nanti ke pabrik lagi gitu. Lagi. Nah, melihat seperti ini perlu nggak sih Prof lebih fokus pemerintah ini kepada singkong ini, karena ini kan singkong ini kan besar ya. Petani singkong ini besar, rakyat loh yang paling banyak kan rakyat, bukan pengusaha, beda sama tebu kan gitu. Ini singkong. Perlu nggak kita pemerintah daerah kita ini fokus ke situ? Iya, karena komoditas singkong itu terbesar ya, dan punya potensi kita lahan yang juga. Saya kira pemerintah daerah ya harus fokus ke situ. Ya, mencari jalan keluar. Mencari jalan keluarnya. Yang pertama adalah saya pernah bincang-bincang dengan pengusaha, itu dia minta bahwa petani itu diberikan edukasi. Jadi terkadang petani itu sendiri tidak mau menjaga kualitas singkongnya, gitu loh. Jadi dianggap ya sudah, ini sudah tanaman tahun-tahunan, nggak usah diajarin juga, saya bisa. Oke, padahal menurut si pengusaha itu harus dipupuk sekian kali dalam 1 bulan. Mereka bandel. Pertama karena memang pupuk mahal, jadi memang ya ditanam seadanya aja. Berarti perlu penyuluh seperti zaman Orde Baru. Iya, betul. Kalau Orde Baru kan ada pendampingan. Iya, dan itu tidak ada sekarang ini. Peran penyuluh itu sangat lemah karena memang tidak ada dananya juga ya, jadi pendampingan itu sangat kurang dan petani udah berjalan seperti apa adanya. Belum lagi dia mengatakan nggak usah juga dipupuk-pupuk, sudah laku, jadi laku. Tumbuh. Nah, itu yang perlu pertama. Juga ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua juga memang pemerintah harus mengontrol. Kalau sudah kebijakan di harga 1.300, kontrol. Paling nggak ada tim yang ngurus itu ya. Iya, yang update terus. Kalau
apa namanya keputusan begini harus diimbangi begini iya, gitu. harus dikawal terus. Tetapi kan pengusaha juga nggak bisa ditekan, Bang. Ketika memang kadar air, kadar sagunya itu rendah, dia juga kan pengusaha mencari untung kan. Iya, Nah, jadi memang harus dibenahi dari sisi produknya Ya sendiri. hukum pasar kan nggak boleh dilawan Nggak hukum bisa, pasar itu. nggak bisa seperti itu. Jadi memang bahan bakunya sendiri, petaninya, produk dari singkongnya juga harus bagus, maka akan dibeli tanpa, saya kira tanpa kebijakan pemerintah daerah kalau Pasti bagus jalan. pasti jalan Iya. dengan harga pasar. Vietnam aja bisa kayak gitu kan, bisa dia jual ke sini bagus Ya, kan gitu. seperti itu. Nah, itu yang jadi saya kira akar masalahnya itu ada di si petani, kurang edukasi, kurang pendampingan, pemupukan ya. Kemudian pupuk itu harus sampai ke petani dengan baik. Saya kira itu bisa gitu. Ya harus ada tadi ada penyuluh ya kan, Iya, mendampingi, terus pendampingan, pendampingan terus menerus untuk memonitor hasil produksi. Iya. Paling nggak kan kalau dia kurang bagus misalnya bibitnya dibagusin bibit. agar produksinya meningkat. Iya, betul. Ya kan? Iya. Untung itu kan tidak selalu dari harga jual. Iya, Dari produksi meningkatkan untung kan gitu ya, bisa meningkat laba ya. Ya kalau Prof Marcel karena spesialisnya di ekonomi kan pasti laba itu bukan saja dari omset yang besar, pasti salah satunya dari efisien kan. Efisien, iya. Ya kan dari efisien, Efisiensi. jadi spread marginnya bisa lebih besar kan gitu. Iya, Nah, iya. Oke, Prof, udah banyak yang bisa kita ambil pemirsa. Untuk terakhir kita minta closing statement ke Pak Prof Marcel soal pemerintah daerah untuk menyikapi transfer daerah yang berkurang ini seperti apa dia harus membelanjakannya. Silakan, Prof. Iya, yang pertama memang kita dalam pembangunan itu perlu peran pemerintah ya, selain masyarakat juga harus ikut ya bersama triangle ini kan ya. Iya. Jadi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, bahkan ada yang triple helix segala macam ya. Nah, untuk pemerintah daerah sebagai agent of development ya, agent pembangunan memang harus spending better. Jadi dengan kondisi keuangan yang kurang menentu seperti ini, terutama dari transfer pusat yang mungkin kemungkinan akan turun, maka harus dilakukan spending better. Jadi alokasi anggaran ya difokuskan pada alokasi yang memang sangat dibutuhkan. Yang dibutuhkan dan bisa mencalakan permasalahan ekonomi. Kemudian yang kedua dari sisi pendapatan, kita memang kemandirian fiskal masih terlalu rendah ya, tergantungan pada pusat. Artinya uang yang ada ini harus diintensifkan. Jadi mulai dari digitalisasi sehingga intensifikasi, ekstensifikasi ya, kreativitas untuk menggait supaya pendapatan meningkat, pendapatan daerah meningkat, tapi tidak menyusahkan usaha kecil. Tidak mengganggu rakyat. Rakyat. Kemudian yang ketiga, kebijakan harus jelas ini, karena investor itu perlu kepastian, kemudian mau ke arah mana Lampung ini, dan itu harus dilakukan secara serius oleh pemerintah daerah. Kita akan menuju ke apa? Investasi apa? Apakah surya, panas bumi, atau kita mau ke pertanian, mau ke singkong, ini harus jelas. Harus fokus. Harus fokus sehingga investor juga berarti Lampung. Nah, yang ketiga, investor nggak akan masuk ketika pemerintah daerah juga tidak peduli pada perangkat-perangkat infrastruktur dasar ini. Jadi seperti jalan ya, konektivitas ke arah pusat pertumbuhan, kemudian suplai listrik, air, itu semua tidak dilakukan serius oleh Pemda. Investor juga ya tinggal ya kata-kata saja kan gitu. Jadi perlu action yang betul-betul. Dan yang keempat, masyarakat juga harus percaya pada pemerintah, hemat ya, dalam arti bahwa mudah-mudahan bekerja saja dengan baik. Ya, mudah-mudahan ada solusi ke depan. Ya memang walaupun memang daya beli kita turun ya, ada fenomena seperti rohali, rohana, rohalus, itu memang sangat mendera kita. Oleh karena itu masyarakat juga harus berhemat ya, dengan situasi seperti ini, bekerja lebih baik, lebih semangat, jangan malas. Jadi kita bahu-membahu, perguruan tinggi juga membantu persoalan-persoalan, jangan memanasi, mengompori, tapi mencarikan solusi ketika pendapatan berkurang daerah seperti apa, bantu UMKM supaya mereka lebih berdaya saing. Saya kira itu, Bang. Oke. Ya. Pemirsa Kuncantok, ada 4 poin tadi yang sudah dibuat kesimpulan oleh Prof Marcelina. Mudah-mudahan bisa pemimpin di Lampung atau pemimpin di negeri ini bisa mendengarnya menjadi salah satu
solusi, dan ada satu poin juga untuk masyarakat lebih berhemat terhadap keuangannya. Jadi jangan, yang nggak penting jangan dibeli dulu ya. Nanti masalah bisa minjem sama rentenir, minjem online, dikejar-kejar juga.